Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Amalia, NIM 2019 143-478, kelas 3L, Prodi PGSD, dosen pengampu Heri Setianto, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Di sini tidak ada bangku kosong, artinya hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum memasuki materi kita hari ini, kemarin kita telah mempelajari materi organ gerak manusia. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang bertanya apa fungsi dari kaki kelinci. Kaki yaitu salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Ya, jadi pertanyaannya apa fungsi dari gelembung renang pada ikan? Nah, ikan itu kan memiliki gelembung renang pada tubuhnya. Itu berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, coba kalian buka buku tema 1 dengan judul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Coba kalian buka subtema 2, judulnya yaitu Manusia dan Lingkungannya. Nah, materi kita hari ini manusia dan lingkungannya. Organ gerak melalui aktivitas. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, coba perhatikan. Pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku? Misalnya setelah duduk diam beberapa saat? Ya, itu karena pada saat duduk diam, dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian, organ gerak melalui aktivitas lainnya yaitu permainan bola. Nah, permainan bola ini banyak memerlukan gerakan, misalnya berlari, berjalan, menendang, dan juga melempar. Hampir semua bagian tubuh itu aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba anak-anak amati aktivitas sehari-hari, misalnya berjalan. Kenapa kaki kita bisa bergerak? Kemudian, mengapa juga tangan bisa berayun, memegang, kemudian menggenggam? Ya, karena kaki dan tangan kita bisa bergerak, terdapat tulang dan juga otot. Tulang dan otot yang bisa menggerakkan tangan dan juga kaki kita. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Macam-macam alat gerak. Alat gerak ini terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan juga alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Kemudian ada bagian rangka tubuh manusia. Nah, bagian rangka tubuh manusia itu terdiri dari tengkorak, kemudian tulang selangka, kemudian tulang belikan, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya otot manusia. Nah, otot itu apa sih? Ya, jadi otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Kemudian selanjutnya fungsi otot pada manusia. Nah, fungsi otot pada manusia itu untuk apa saja sih? Ya, yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja.
misalnya berjalan, mengangkat, kemudian memegang. Yang kedua, fungsinya untuk menggerakkan jantung. Kemudian yang ketiga yaitu mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Macam-macam otot manusia. Otot manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama otot polos. Otot polos yaitu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Kemudian otot polos ini dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Kemudian yang kedua ada otot luring. Otot luring adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot luring adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot luring ini juga dinamakan otot rangka. Kenapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot luring karena adanya sisi gelap dan juga terang yang berselang-seling. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti ataupun istirahat. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot polos dan juga otot luring, karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap, terang, dan juga inti sel yang berada di tengah. Kemudian otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan juga parasimpatik. Macam-macam gerak otot. Gerak otot itu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan juga ruas jari. Kemudian yang kedua ada gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Kemudian yang ketiga ada gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Kemudian yang keempat ada gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian yang kelima ada gerak yang memutar lengan sehingga tangan itu menengadah. Kemudian yang keenam ada gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh ada gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan juga lutut. Baiklah, itulah materi yang telah Ibu bahas, yang telah kita bahas bersama. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, baiklah, kalau sudah jelas semua. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu materi tentang manusia dan lingkungannya. Aktivitas yang membuat organ bergerak yaitu bersepeda dan juga bermain bola. Badan itu terasa pegal dan juga kaku setelah duduk lama, itu karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian alat gerak itu terbagi menjadi 2, yaitu pasif dan juga aktif. Pasif itu berupa tulang dan juga aktif berupa otot. Macam-macam otot itu yaitu ada otot polos, otot luring, kemudian otot jantung. Baiklah, di sini Ibu telah menyiapkan 5 pertanyaan. Nanti silahkan dijawab di rumah masing-masing. Jawabannya telah Ibu jelaskan di awal pelajaran pada materi yang telah kita bahas bersama tadi. Kalian juga bisa mencari di buku tema, yaitu buku tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 2, manusia dan lingkungannya. Kemudian
nanti dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu lingkungan dan manfaatnya. Silahkan anak-anak pelajari materi pada subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaatnya. Baiklah, pertemuan kita hari ini telah berakhir. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau ibu ada salah, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.